Kembali bersama kami di Market Bus pemirsa. Mari kita simak terlebih dahulu pergerakan IHSG di sesi pertama pembukaan pada pagi hari ini, di mana IHSG terlihat menguat tipis di 0,31% ke level 5.898,95. Adapun dari top gainers pemirsa ada TPIA, DSSA, Raja, BRPT dan juga PTRO. Sementara top losers ada Antam, Aman Mineral, BNBR, MDKA dan juga TINS. Dari pergerakan sektoral pemirsa, transportasi memimpin penguatan di 2,12%, disusul finance di 0,51%, sementara basic industri melemah di 0,47%, industri juga melemah di 0,3%. Dan dari pergerakan bursa Asia pemirsa, di mana Nikkei 225 itu menguat di 2,75%, STI menguat di 0,17%, Kospi menguat di 4,67%, dan Hang Seng menguat di 0,33%. Dari saham-saham pilihan pemirsa, ada UNVR yang direkomendasikan buy, support di 1640 dan resisten di 1740, MYOR support di 1785 dan resisten di 1910. Dan terakhir ada BEVIN yang support di 690 dan resisten di 740. Ketiga saham tersebut direkomendasikan buy. Mas Torik, kita beralih ke saham-saham pilihan. Yang pertama ada saham UNVR atau Unilever ya, yang direkomendasikan buy. Bagaimana analisis Anda, Mas? Oke, jadi memang, pada perdagangan terakhir Unilever ini mengalami, penguatan ya di 1,81% di level 1.685. Nah, Unilever ini melanjutkan fase rebound ya dari area support kuat di kisaran 1.640. Nah, harga perdagangan terakhir itu kan memang bergerak di atas EMA 5, cuma memang pada saat ini, ada sedikit perlawanan ya dari sisi, pergerakan sahamnya ya. Saat ini kebetulan Unilever lagi menguji level area support, dinamiknya EMA 5 dan EMA 10 itu berada di kisaran 1668 sampai dengan 1674. Jadi saya rasa memang, pergerakan Unilever ini masih cukup kuat ya, jika, pada saat closing nanti ditutup, tidak di bawah 1.620. Nah, tentu ini masih ada potensi mengalami penguatan lebih lanjut ya. Saya batasi kalau misalkan teman-teman mau coba, trading buy di kisaran 1.650, maka ada potensial, pergerakan menuju level 1.700 sampai dengan 1.750, itu untuk Unilever. Baik, untuk Unilever, term investasinya jangka pendek, menengah, atau panjang, Mas Torik? Melihat kondisi pasar yang masih volatile ini, saya sarankan untuk jangka pendek terlebih dahulu ya. Kecuali memang teman-teman sudah melakukan screening, baik secara teknikal maupun fundamental, tentu sektor consumer ini masuk ke sektor yang cenderung defensif ya. Jadi makanya, sebenarnya tidak begitu pengaruh ketika, terjadinya eskalasi geopolitik yang kembali memanas. Jadi makanya sebenarnya Unilever ini masih cocok untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Cuma yang saya rekomendasikan bersifat jangka pendek terlebih dahulu, Mbak. Baik, Mas Torik, selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang kedua, yaitu MYOR yang direkomendasikan buy juga. Analisis Anda, Mas? Jadi sebenarnya untuk MYOR ini masih cukup menarik ya. Secara jangka menengah memang pergerakannya itu cenderung sideways. Pada perdagangan tanggal 19 Juni ini sempat, berusaha untuk melakukan breakout resistance klasik ya di level 1910, dan ternyata pada hari esoknya ini terjadi pembalikan arah tren. Nah, saat ini, Emyor ini sedang menguji area resistensinya kembali di level 1910, dan area support dynamicnya di kisaran 1820 sampai dengan 1820 sampai dengan 1840. Jadi, masih cukup menarik ya, untuk teman-teman coba trading buy, karena jika nantinya berhasil kembali ya untuk, menembus area resistance 1910, maka masih ada potensial untuk Emyor ini berada di kisaran 2000 sampai dengan 2020. Seperti itu untuk Emior. Oke, selanjutnya ada saham BEVIN. Support di Ya, 710 dan resisten di 740 dan direkomendasikan buy. ya.
Jadi sebenarnya untuk Bovin ini juga cukup menarik ya, pergerakan hari ini mengalami penguatan di 1,4%. Nah, saat ini Bovin ini sedang menguji area resistance klasik nih di level 7.735 sampai dengan 740. Nah, tentu ini masih cukup menarik ya untuk saham, Bovin, cuma memang dalam kategori high risk ya. Kenapa? Karena dilihat dari pergerakannya selama beberapa bulan terakhir saja, pergerakan ini cukup volatile. Jadi ketika teman-teman sudah cukup nih melakukan, sudah cukup terkait, capital gain-nya, teman-teman bisa langsung jual ya di kisaran 735 sampai dengan 740. Cuma memang, ketika berhasil tembus resistance klasik di level 735 sampai dengan 740, masih ada potensial bahwa Bovin ini, pergerakannya akan menuju level 760 sampai dengan 800, seiring pergerakan sideways, pada tanggal 20 sampai dengan 22 April tahun 2026 kemarin. Seperti itu, Mbak. Baik, itu dia pemirsa 3 saham pilihan yang direkomendasikan yaitu Unilever, Emyor, Bevin, dan lagi-lagi keputusan tetap ada di tangan pemirsa Dex Channel. Dan Mas Tori, pertanyaan terakhir mungkin terkait proyeksi pergerakan IHSG di sepanjang hari ini bagaimana? Oke, untuk pergerakan IHSG, saat ini kan memang mengalami penguatan ya di 0,41%. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat secara teknikal, masih ada potensial bahwa IHSG ini mengalami penguatan sampai dengan 6.023. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Jadi, di indikator EMA 5 dan EMA 10 ini merupakan, bisa dikatakan menjadi resistance dynamic yang cukup kuat. Nah, di area tersebut juga lah, bahwa pergerakan IHSG ini sering terjadi pembalikan arah tren. Makanya kenapa pergerakannya akan terbatas menuju level 6.023. Nah, kecuali jika nantinya di sesi 2 masih ada tanda-tanda mengalami koreksi, pelemahan IHSG ini ada potensi menuju support 5.840 sampai dengan 5.750. Nah, diiringi juga dengan sentimen yang ada dan yang saya lihat juga, pelemahan rupiah ini masih terjadi, tentunya saya rasa pergerakan ini akan cenderung mengalami, penguatan terbatas di awal sesi, namun, ada kekhawatiran pelemahan di, sesi kedua berlangsung, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tori Fadila selaku Siap. Research Analyst PT Bumi Putra Sekuritas. Semoga pembahasan hari ini dapat jadi referensi dan juga sumber informasi bagi pemirsa Dex Channel. Terima kasih Mas Tori, sampai ketemu lagi dan sehat selalu. Siap, sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa selanjutnya saya akan mengundang lagi rekan saya Wiki Adrian. Wiki, ada informasi apa selanjutnya? Ya, Vina dan juga pemirsa saja berikut ini kami akan hadir terkait dengan informasi RUPST PT Jasa Armada Indonesia TBK yang menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebesar 125,51 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut, tetap sama kami.